Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Nabila, NIM 19140400024 dari kelas Tadris Matematika A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan resume materi setelah UTS pada mata kuliah Matematika Discrete yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Resume materi setelah UTS. Adapun materi yang pertama yaitu membahas relasi rekursif. Adapun definisinya, suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari baris tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Contoh soal, misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursi, AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 untuk N besar sama 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5, tentukanlah nilai A2 dan A3. Nah, di sini kita jawab dulu yaitu mencari nilai A2. Nah, untuk mencari nilai A2 itu sama dengan A1 dikurang A0. Kita masukkan A1-nya yaitu 5 dikurang A2, A0 yaitu 3. Jadi, A2 sama dengan 5 dikurang 3. A2 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu mencari nilai A3. Yang mana mencari nilai A3 ini, A3 sama dengan A2 dikurang A1. Kita masukkan nilai A2-nya yaitu 2 dikurang A1-nya yaitu 5. Maka didapat A3 sama dengan 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Selanjutnya yaitu jenis-jenis relasi rekursi. Suatu relasi rekursi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah bla 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 ditambah CK AN dikurang K dengan C1 C2 bla 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 CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di tabel ini kita dapat melihat adanya relasi rekursi, ada linier, homogen, koefisiennya, dan degrenya. Relasi rekursi AN sama dengan 2 AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2, liniernya benar, homogennya benar, koefisien konstantanya benar, degrenya 2. Relasi rekursi untuk AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah A kuadrat N dikurang 2, liniernya salah, homogennya benar, koefisien konstantanya benar, degrenya 2. Relasi rekursi untuk HN sama dengan 2HN dikurang 1 ditambah 1, liniernya benar, homogennya salah, koefisien dan konstantanya benar, degrenya 1. Relasi rekursi untuk BN sama dengan NB N dikurang 1, liniernya benar, homogennya benar, koefisien konstantanya salah, degrenya 1. Selanjutnya, yaitu contoh soal menentukan relasi rekursi linier homogen dengan koefisien konstanta. Tentukanlah solusi dari relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Jawab, bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2. Pindahkan semua suku ke ruas kiri. AN dikurang 1 dikurang 2AN dikurang 2 sama dengan 0. Karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut
Perhatikan setiap koefisien dan tanda tiap sukunya. AN dikurang 1, 2 dikurang 2, AN dikurang 2 sama dengan 0, R kuadrat dikurang R dikurang 2, R pangkat 0 sama dengan 0, R kuadrat dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan negatif 1 yang disebut akar-akar karakteristik. Bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar berbeda adalah AN sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N. Sehingga solusi umum dari relasi rekursi di atas adalah AN sama dengan C1 dikali 2 pangkat N ditambah C2 dikali negatif 1 pangkat N. Untuk suatu C1, C2 bilangan real. Untuk mendapatkan solusi khusus, gunakan nilai awal yang diketahui. A0 sama dengan 2, sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0 ditambah C2 dikali negatif 1 pangkat 0. 2 sama dengan C1 ditambah C2. Nah, 2 sama dengan C1 ditambah C2 ini merupakan persamaan pertama. Yang kedua, A1 sama dengan 7. Sama dengan C1 dikali 2 pangkat 1 ditambah C2 dikali negatif 1 pangkat 1. 7 sama dengan C1 dikurang C2. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan negatif 1. Sehingga solusi khusus dari relasi rekursi AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2 adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang dikali negatif 1 pangkat N. Materi selanjutnya yaitu poset. Definisi suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksivi, antisimetrik, dan transitif. Ilustrasi, misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B adalah ada di dalam R jika A membagi habis B. Karena jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik atau tolak setangkup. Karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksivi atau memantul. Karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif atau menghantar. Dengan demikian, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Secara intuitif, di dalam suatu relasi pengurutan parsial, dua benda saling berhubungan. Jika salah satu lebih kecil atau lebih besar daripada atau lebih pendek atau lebih tinggi daripada lainnya merupakan sifat atau karakteristik tersebut.
Istilah pengurutan atau ordering berarti bahwa benda-benda di dalam himpunan itu diurutkan menurut sifat atau karakteristik tersebut. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa dua benda di dalam himpunan itu tidak berhubungan dalam relasi pengurutan parsial. Dalam hal demikian, kita tak dapat membandingkan keduanya dan tidak mengidentifikasi mana yang lebih kecil atau lebih rendah. Itulah alasannya digunakan istilah pengurutan parsial atau partial ordering. Himpunan A bersama-sama dengan suatu relasi pengurutan parsial R dan R pada A dinamakan himpunan terurut parsial atau disingkat sebagai poset. Dilambangkan dengan A, R. Pengurutan parsial paling terkenal adalah relasi kecil sama dan besar sama pada himpunan Z dan R. Untuk alasan ini, ketika berbicara secara umum tentang sebuah pengurutan parsial R pada himpunan A, kita akan sering menggunakan simbol kecil sama atau besar sama untuk R. Contoh soal, himpunan Z plus adalah himpunan bilangan bulat positif. Relasi kecil sama atau kurang atau sama dengan adalah sebuah parsial order pada Z plus. Hal ini berlaku pula untuk relasi besar sama. Jawab, bila A, B ada di dalam R jika A kecil sama B. Karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri. Ini disebut juga dengan refleksif atau memantul. Karena A kecil sama B dan B kecil sama A kecuali A sama dengan B. Atau disebut juga dengan antisimetris. Jika A kecil sama B dan B kecil sama C, maka A kecil sama C, atau disebut juga dengan transitif atau menghantar. Selanjutnya yaitu latisis. Definisi sebuah latis atau kisi L adalah sebuah poset di mana int A, B dan sub A, B ada untuk sebarang A, B elemen L. Dalam konteks latis, infimum disebut mid dan supremum disebut join. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan join, maka L adalah sebuah latis jika untuk A, B, C elemen L. Ketiga aksioma berikut terpenuhi. 1. A mid B sama dengan B mid A dan A join B sama dengan B join A atau komutatif. Yang kedua, 2A dikali A mid B mid dikali mid C sama dengan A mid B mid C dan A join B join C sama dengan A join dikali B join C atau disebut juga asosiatif. Yang ketiga, 3A dikali A mid dikali A join B sama dengan A dan A join A mid B sama dengan A atau absorpsi. Jika latis L juga memenuhi aksioma hukum distributif A
mid dikali B join C sama dengan A mid B join dikali A mid C. Dan A join dikali B join C sama dengan A join B mid A join C, maka L disebut lattice distributif. Contoh soal, tentukanlah apakah poset yang dinyatakan dengan diagram HC di bawah ini merupakan lattice. Nah, teman-teman dapat melihat gambarnya, ada gambar A, B, C, dan D. Jawab, yang gambar A merupakan lattice karena setiap dua titik mempunyai B kali A kali T dan B kali T. Yang B bukanlah lattice karena B, A, T dari A dan B tidak ada. Yang C, yang gambar C bukan lattice karena B, A, T dari C dan D tidak ada, atau B kecil sama A. Yang gambar D, lattice ini merupakan lattice karena setiap pasangan titik mempunyai B, A, T dan B, B, T. Selanjutnya yaitu aljabar Boolean. Definisi, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner ditambah dan sebuah operator uner, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel kecil b tambah, 0, 1 besar disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma berikut. Yang pertama, identitas. A tambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua yaitu komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Dan selanjutnya yaitu distributif. A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. A ditambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Yang keempat yaitu komplement. Untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A aksen elemen B sehingga A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0. Hukum-hukum aljabar Boolean. Nah, di sini ada beberapa hukum aljabar Boolean. Yang pertama yaitu hukum identitas, yang mana A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua hukum idempoten. A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga yaitu hukum komplement. A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0. Yang keempat, hukum dominasi. A dikali 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima yaitu hukum involusi. A aksen diaksenkan lagi sama dengan 0. Yang keenam yaitu hukum penyerapan. A ditambah A dikali B sama dengan A dikali A tambah B sama dengan A. Yang ketujuh yaitu hukum komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedelapan yaitu hukum asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. A dikali B C sama dengan A C dikali A B dikali C. Selanjutnya yaitu hukum distributif. A ditambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. A dikali B tambah C sama dengan A
kali B ditambah A kali C. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan. A ditambah B diaksenkan sama dengan A aksen dikali B aksen. A kali B aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Yang ke-11 yaitu hukum 0/1. 0 aksen sama dengan 1, 1 aksen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu aljabar boolean 2 nilai. Aljabar boolean 2 nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan 2 buah elemen 0 dan 1, sering dinamakan bit singkatan dari binary digit, yaitu B sama dengan 0,1, operator biner ditambah dan operator uner. Kaidah untuk operator biner dan operator uner. Nah, di sini ada beberapa tabel, teman-teman dapat melihatnya. Ada tabel yang pertama yaitu A, B, A dikali B. A-nya 0, B-nya 0, A kali B 0. A-nya 0, B-nya 1, A kali B 0. A-nya 1, B-nya 0, A kali B 0. A1, B1, A kali B 1. Yang tabel kedua yaitu A-nya 0, B-nya 0, A tambah B sama dengan 0. A-nya 0, B-nya 1, A tambah B 1. A-nya 1, B-nya 0, A tambah B 1. A-nya 1, B-nya 1, A tambah B 1. Tabel yang ketiga yaitu ada A dan A aksen. A-nya 0, A aksennya 1. A-nya 1, A aksennya 0. Materi selanjutnya yaitu gerbang logika. Definisinya, gerbang logika atau logik gatis adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner atau hanya terdapat 2 kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika Boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sehingga jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Yang kedua yaitu gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Yang ketiga yaitu gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai invertor atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Yang keempat yaitu gerbang NAND. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner atau berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Yang kelima, gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner atau berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Yang keenam yaitu gerbang XOR. Apabila input berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka outputnya akan berlogika 0. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR. Apabila input berbeda,
Contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0. Maka output akan berlogika 0, sedangkan jika input adalah sama, maka outputnya akan berlogika 1. Selanjutnya yaitu ringkasan jenis gerbang logika. Nah, di sini teman-teman dapat melihat selanjutnya yaitu ringkasan jenis gerbang logika. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada tabel. Nah, di sini ada nama, ada tipe isinya, ada simbol logikanya, ada persamaan, dan tabel kebenarannya. Selanjutnya yaitu analisa pewaktuan. Cara penganalisaan respons output terhadap kombinasi inputnya pada periode waktu tertentu. Cara menganalisaan yang lain adalah dengan tabel kebenaran. Peralatan yang digunakan disebut timing diagram atau diagram pewaktuan. Bentuk timing diagram. Nah, teman-teman dapat melihat bentuk timing diagram ini. Di sini ada input dan outputnya juga. Selanjutnya yaitu contoh. Buatlah timing diagram untuk mendapatkan output dari gerbang AND berikut. A, B, dan di sini ada X-nya. Maka jawabnya, nah teman-teman dapat melihat jawaban dari diagram timing ini atau timing diagram ini. Selanjutnya yaitu konsep dasar graf. Definisi, graf G didefinisikan sebagai pasang himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node, dan E adalah himpunan sisi atau axes atau AR yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, jenis-jenis graf ada yang pertama yaitu graf sederhana. Graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contohnya, nah di sini ada contoh sebuah graf sederhana. Teman-teman dapat melihatnya. Selanjutnya yaitu graf tak sederhana. Graf tak sederhana ini yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Secara umum graf tak sederhana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama graf ganda, yaitu graf yang mengandung lebih dari satu sisi untuk dua titik yang sama. Nah, teman-teman juga dapat melihat contoh gambarnya. Yang kedua yaitu graf semu, merupakan graf yang memiliki lob dan sisi ganda. Nah, di sini juga ada contoh dari gambar graf semu. Selanjutnya yaitu derajat titik. Definisi, misalkan V adalah suatu titik dalam graf G, derajat titik V simbol D kali V adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V, dan garis suatu lob dihitung 2 kali. Derajat total G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Contoh soal, tentukan derajat tiap-tiap titik dalam graf pada gambar di bawah ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada sebuah gambar graf. Nah, jawabnya V1 sama dengan 4 karena garis yang berhubungan dengan V1 adalah E2, E3, dan lob E yang dihitung 2 kali.
D V2 sama dengan 2 karena garis yang berhubungan dengan V2 adalah E2 dan E3. Selanjutnya D V3 sama dengan D V5 sama dengan 1 karena garis yang berhubungan dengan V3 dan V5 adalah E4. D V4 sama dengan 2 karena garis yang berhubungan dengan V4 adalah log E5 yang dihitung 2 kali. D V6 sama dengan 0 karena tidak ada garis yang berhubungan dengan V6. Selanjutnya yaitu penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks agensi dan matriks insidensi. Nah, yang pertama matriks agensensi. A kali G sama dengan AJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK sama dengan 1 jika VJ, VK E kali G. AJ sama dengan 0 jika VJ, VK E kali G. Yang kedua yaitu matriks insidensi. I kali G sama dengan IJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan IJK sama dengan 1 jika garis J berinsiden dengan titik K. IJK sama dengan 0 jika garis J tidak berinsiden dengan titik K. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya, teman-teman dapat melihatnya. Di sini ada matriksnya yaitu V1 E1 sama dengan 1, V1 E2 1, V1 E3 0, V1 E4 1, V1 E5 1, V1 E6 0, V1 E7 0, V1 E8 0. V2 E1 1, V2 E2 0, V2 E3 1, V2 E4 0, V2 E5 0, V2 E6 0, V2 E7 0, V2 E8 0, V3 E1 0, V3 E2 1, V3 E2 1, V3 E4 0, V3 E5 0, V3 E6 1, V3 E7 1, V3 E8 0, V4 E1 0, V4 E2 0, V4 E3 0, V4 E4 1, V4 E4 0, V4 E6 1, V4 E7 0, V4 E8 1, V5 E1 0, V5 E2 0, V5 E3 0, V5 E4 0, V5 E5 0, V5 E6 1, V5 E7 0, V5 E8 1. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek. Sebuah lintasan PN adalah jalan W yang semua titiknya berlainan. Sedangkan siklus CN adalah lintasan yang titik awal dan titik akhirnya sama. N menyatakan banyaknya titik. Kemudian lintasan terpendek yaitu lintasan dari verteks atau simpul atau titik awal ke verteks atau simpul atau titik akhir yang memiliki bobot garis terkecil, maka disebut lintasan terpendek karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke akhir itu terkecil. Contoh soal, tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambarnya. Jawabnya, jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah A ke C. Nah, kenapa kita ngambil A ke C? Karena dia tuh memiliki bobot 2. Sedangkan jika kita mengambil A ke B, itu bobotnya yaitu 4. Nah, maka
Maka dari itu kita mengambil yang bobotnya yaitu yang kecil, yaitu A ke C. Selanjutnya C ke B. C ke B itu memiliki bobot 1. Selanjutnya yaitu B ke D. B ke D yaitu memiliki bobot 5. Selanjutnya D ke E. D ke E ini memiliki bobot 2. Selanjutnya yaitu E ke Z, yaitu memiliki bobot 3. Maka kita dapatlah lintasan terpendek dari A ke Z itu, yaitu A ke C, ke B, ke D, ke E, dan Z dengan bobot 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 13. Selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai penemuannya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek. Untuk sebuah graf berarah, algoritma ini dilibatkan pada tahun 1959 jurnal Numerische Mathematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma Grady. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimisasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilaluinya, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew Goldberg, penelitian Microsoft Research Silicon Valley mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routing, games, desain sirkuit, dan pemetaan. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili G sama dengan V kali E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi edge atau E. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita ketahui jalur pendeknya. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu per satu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lainnya dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Selanjutnya, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain atau belum terisi. Selanjutnya yaitu set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Selanjutnya dari node keberangkatan pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Selanjutnya, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap
node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebelum node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Selanjutnya yaitu set node belum dilewati dengan jarak terkecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah sebelumnya. Contoh soal, rute yang terpercaya, tidak ada hambatan terpercaya, tidak macet, tidak kena tilang. Seseorang mengendarai mobil dari 1 ke 7 dengan alternatif rute dan kemungkinan untuk tidak terkena macet. Maka kita dapat algoritma Dijkstra-nya. Nah, di sini ada tabel, teman-teman dapat melihat tabelnya. Di sini ada iterasi, ada titik, ada label, dan ada statusnya. Nah, jadi jalur terdekat dari 1 ke 2 adalah 55 dengan rute terpendek 1, ke 3, ke 4, dan ke 2. Selanjutnya yaitu pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, di sini teman-teman dapat melihat mana yang pohon dan mana yang bukan pohon. Gambar yang pertama yaitu merupakan pohon, yang kedua juga merupakan pohon, yang ketiga bukan pohon, dan yang keempat juga bukan pohon. Sifat-sifat properti pohon. Teorema, misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. 2. Setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya yaitu pohon rentang. Yang pertama, pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambarnya. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutean, pesan pada jaringan komputer. Nah, di sini ada gambarnya. Teman-teman dapat melihat jika dia kota itu merupakan router, yang sedangkan titik merupakan subnetwork. Contohnya, nah di sini ada sebuah pohon merintang. Teman-teman dapat melihatnya, 3 buah pohon merintang minimumnya. Nah, dari satu pohon merintang ini didapatlah 3 buah pohon merintang minimumnya yang bobotnya sama, yaitu 36. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah,
sekian dulu ya pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan buat di kolom komentarnya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.